Yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Ya. Mau kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Kalau saya bilang ketololan. Loh, kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, goblok. Fitnah-fitnah itu memang sangat kejam, ya gitu. Jadi sekali lagi, mereka nggak apa-apa. Fitnah. Baru sadar ya Roy Suryo kalau fitnah itu sangat kejam. Kamu dihujat netizen, kamu bilang fitnah, kalian difitnah. Nah, kalian dihujat netizen, kamu bilang difitnah. Fitnah itu sangat kejam. Nah, kamu tahu kan, fitnah itu sangat kejam, itu juga yang kalian lakukan. Gue yakin banyak daripada lu orang udah pada ngeliat video yang ini. Gue gak peduli tuh ngatain gue apa, tapi buat gue, orang-orang yang ada di dalam video ini adalah orang-orang yang udah kehilangan sanity-nya. Artinya adalah orang-orang insane. Jadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Gue gak tahu ya apakah dokter ini ketika pelajaran biologi dia ngumpet di bawah kolong, masuk di dalam gentong, atau dilipat di dalam koper sehingga punya pemikiran kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si maling panci yang kebakaran jenggot ya, merasa terzolimi. Playing victim bro. Hah? Teman-teman pernah mendengar nggak peribahasa maling teriak maling? Itulah yang dilakukan oleh si maling panci saat ini ya. Dia yang suka memfitnah Jokowi dan keluarganya, tetapi justru kali ini dialah yang merasa dizalimi, yang katanya telah difitnah oleh para ternak Mulyono. Katanya dia ke makam ibunda Jokowi itu berziarah. Aduh, kata si maling panci, fitnah itu kejam bro. Lah kok baru sadar sekarang ya kan? Apa kabar dengan fitnahan kalian, ya kan, kepada Jokowi dan keluarganya? Apa kabar? Berapa bulan, udah berapa tahun berjalan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Ya. Mau kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Kalau saya bilang ketololan. Loh, kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, goblok. Gitu kan. Loh gimana masalah ijazah kok lari-larinya ke makam? Terus apa urgensinya kamu ke makam daripada orang yang sedang kau bully? Orang makin lama kan melihat alangkah tololnya kau jadi manusia. Kok orang hal-hal yang tidak perlu untuk kau politik kau lakukan. Ada apa kamu sebarang? Kamu masih waras atau enggak sih? Sudah enggak ada nyambungnya lagi. Nah, bahkan mau orang bertanya kek mau apa kek itu, faktanya kau mengeluarkan statement bahwa itu bukan anak kandungnya ibu ini. Loh, kok kau ikut campur dengan urusan keluarga orang lain? Kau bisa bayangkan nggak kalau kau dibilang umpamanya nih, wah anakmu anak haram, kamu marah nggak? Gitu, balikin pada dirimu. Jadi alangkah tidak manusiawi. Ya, kalau saya katakan bahwa ini sudah perbuatan biadab. Berarti dari sisi moralitasnya? Moralitasnya bukan moralitas manusia yang beriman, ya biadab itu. Kenapa? Ya, yang sialnya orang-orang ini orang-orang berpendidikan, punya ilmu. Kok dangkal banget
Bukan ilmunya yang digunakan, tapi sudah perilakunya yang sudah tidak beres, ini dipertontonkan kepada masyarakat. Terus moralitasmu di mana? Tolong sebelum kau lakukan itu kau kembalikan kepada dirimu. Kalau keluargamu diperlakukan kayak gitu, kira-kira kau berterima atau enggak? Itu aja, ya. Balikin gitu loh. Jadi dibilang tuh apa? Mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu. Suatu ketika kau akan terjebak dengan apa-apa yang sudah kau lakukan, yang tidak ada konstruksinya ke masalah itu, kau korek-korek. Kau datang ke sana, datang ke sini hanya untuk mencari celah daripada Pak Jokowi dan keluarganya. Kan alangkah ironisnya gitu loh. Itu kira-kira ya. Jawaban Irjen Polisi Riki ya, Purnawirawan ini ya, dalam menyentil perilaku Roy Panci dan kawan-kawan ini sangat mewakili ya perasaan rakyat seluruh Indonesia. Aduh. Ya, itu adalah yang barusan kita saksikan ya. Di bagian depan itu adalah si Malin Panci yang merasa kecewa ya, tidak terima ketika dirinya dianggap difitnah oleh para ternak Mulyono, dituduh melakukan perusakan ya makam Ibunda Jokowi. Mungkin saja memang tidak merusak secara fisik ya, tapi merusak secara mental ya, mental masyarakat dan mental keluarga Ibunda Jokowi, dengan ngata-ngatain bahwa Ibunda Jokowi bukanlah ibu kandung, melainkan ibu sambung Jokowi, karena kurang panjang jadinya disambung katanya. Aduh, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya ya. Lanjut. Fitnah itu memang sangat kejam, ya gitu. Jadi sekali lagi, mereka nggak apa-apa. Fitnah. Baru sadar ya Roy Suryo kalau fitnah itu sangat kejam. Kamu dihujat netizen, kamu bilang fitnah. Kalian difitnah. Nah, kalian dihujat netizen, kamu bilang difitnah. Fitnah itu sangat kejam. Nah, kamu tahu kan? Fitnah itu sangat kejam, itu juga yang kalian lakukan itu, Roy Suryo yang bego. Kelompok kamu lakukan. Kamu, Roya, Rismon, Tipa, kelompok TPUA, dan yang lain-lain, kelompok HTI, EPI, itu yang memfitnah Bapak Jokowi. Kejam kan? Nah, makanya nanti kekejaman fitnah kamu itu nanti akan terasa nanti di pengadilan sampai ke penjara. Ya kan, itulah kalau sudah tahu aja kalau fitnah itu kejam, itulah fitnah yang sering kalian lakukan. Nah, jadi nanti akan dirasakan nanti. Ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena fitnah kalian itu nanti akan di dunia akan merasakan hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala nanti di penjara. Ya kan? Jadi jangan kamu memfitnah orang tapi merasa tidak memfitnah. Terus kalian dihujat orang, dikatain orang, kamu merasa difitnah. Nah, inilah kamu itu Roy yang bego itu, ndak sadar diri gitu loh. Tunggu aja nanti ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di penjara. Iya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan pendapatnya Mas Ian Borneo barusan mengandung kata-kata yang dianggap tidak sopan, ya kurang enak didengar, tidak sesuai dengan nilai norma dan ya itulah yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tetapi isi komentarnya saya sangat sependapat sekali. Intinya ya kan, Panci, kau baru sadar bahwa yang namanya memfitnah itu lebih kejam ya, sangat kejam. Fitnah itu sangat kejam, makanya tidak salah kalau para ternak Mulyono bertanya, apa kabar dengan fitnahanmu kepada Jokowi dan keluarganya selama ini? Lanjut.
Makam ibu dari Pak Jokowi digerebek adalah karena ada beberapa oknum yang tidak terima karena ibu Pak Jokowi ini lahir pada tahun 1943, di mana pada saat melahirkan Pak Jokowi masih berumur antara 18 hingga 19 tahun. Menurut mereka itu masih sangat muda untuk melahirkan seorang anak. Makanya mereka menarik sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa almarhum bukanlah ibu kandung Pak Jokowi, tapi merupakan ibu sambung. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah masuk akal? Lah, ya gimana toh Mbak? Anda itu kalau bikin konten ya, konten yang sudah jelas-jelas kelihatan mana yang salah dan mana yang benar. Ya janganlah bersifat netral. Bersifat netral itu bagus, tetapi di saat kita itu mengetahui dengan jelas antara salah dan benar kemudian kita bersifat netral, itu justru penjahat. Ya kan? Iya. Jadi penjahat itu bukan hanya mendukung orang yang jahat, tetapi pura-pura tidak tahu dengan kelakuan orang jahat itu juga bagian dari mendukung orang jahat. Nah, ini ya biarkan Mbak Sylvia Tan ya yang berdomisili di Bali yang akan menjawab pernyataan atau pertanyaan netizen barusan. Ini dia. Gue yakin banyak daripada lu orang udah pada ngeliat video yang ini. Gue nggak peduli tuh ngatain gue apa, tapi buat gue orang-orang yang ada di dalam video ini adalah orang-orang yang udah kehilangan sanity-nya. Artinya adalah orang-orang insane. Jadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Gue nggak tahu ya apakah dokter ini ketika pelajaran biologi dia ngumpet di bawah kolong, masuk di dalam gentong atau dilipat di dalam koper sehingga punya pemikiran kayak gini ya. Ini kan kita nggak usah naif-naif banget, kita bicara tentang biologi SMA gitu ya. Dimana setiap manusia, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas ini adalah masa dimana tubuh ini menunjukkan kematangannya, entah secara mental, entah juga secara organ-organnya, termasuk juga organ reproduksi. Nah, ini terjadi biasanya di masa remaja, usia 12 sampai 16 tahun. Kalau kita bicara laki-laki, ditandai dengan perubahan di bulu-bulu halus, ada jenggot, ada brewok, ada kumis, ada jakun juga, ya kan? Dan termasuk juga ada kejadian itu. Nah, di sini dengan adanya masa pubertas, kematangan organ reproduksi mulai ditunjukkan, tubuh seorang laki-laki bisa memproduksi namanya sel sperma. Nah, kalau sel sperma ini ketemu dengan sel telur, dengan Tuhan tahu caranya gimana, ya kan? Itu kan jadi embrio yang berubah nanti jadi janin, yang nanti dilahirkan jadi bayi, yang mana akan bertumbuh kembang jadi manusia dewasa. Jadi masalahnya di mana? Kalau usia 19 tahun, itu rata-rata seorang laki-laki sudah mengalami masa pubertas. Dia akan sanggup untuk bisa membuahi sel telur. Masalahnya di mana, dokter? Kan nggak lazim ya bapak 19 tahun. Kemudian kalau ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis yang sesuai bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Serius kali ini dokter ketika belajaran biologi dikunciin di lemari atau di laci gitu ya, sehingga punya pemikiran kayak gini. Jadi kalau misalnya laki-laki mengalami pubertas, perempuan juga mengalami pubertas seperti yang gue bilang tadi. Cuman tandanya beda. Ya kan, salah satu marker hormonalnya menunjukkan kematangan organ reproduksinya adalah dengan masa menstruasi. Nah, tahu kan siklusnya menstruasi, masih harus gue jelasin itu juga. Intinya ketika sel telur dan sel sperma bertemu dengan cara yang diketahui Tuhan gitu ya kan, itu akan berubah jadi embrio, jadi janin, dilahirkan jadi bayi yang mana kalau diasuh sampai gede jadi manusia dewasa. Masalahnya di mana? Dan kalau ketika kita bicara tentang usia yang disebutkan 17 tahun, rasanya udah ngalamin masa itu. Nih kalau kita mau fairly judging gitu ya, zaman-zaman bahola itu yang usia 15-16 tahun juga melahirkan banyak. Sampai sekarang pun, bahkan mereka dengan bangganya joget-joget di TikTok nih kalau yang sekarang. Masalahnya di mana? Selama kedua orang tadi, laki-laki dan perempuan, sudah mengalami masa pubertas, sudah mengalami namanya kematangan organ reproduksi, dan bisa menghasilkan sel yang disilahkan dan menghasilkan sebuah kehidupan yang baru. Masalahnya di mana, Nyai? Heran gue sama dokter ini, orang udah meninggal dikulik juga yang gak jelasnya. Bener-bener lu bener-bener perlu bantuan dokter jiwa anjing. Ada ibu lagi. Nah, kalau kita baru cukup katanya beliau ini ibu sambung. Sambung berarti kurang panjang. Berhubung bicara sambung menyambung, ini coba deh saraf-saraf di kepala, neuron-neuron yang ada di kepala itu mungkin disambungkan gitu ya, biar bisa connect gitu, setidaknya at least mungkin untuk nginget aja minim-minim lagu Indonesia Raya atau mungkin Pancasila kalau nggak hafal juga, sehingga benar bisa konsentrasi ngurusin yang penting gitu. Atau mungkin semua urat-urat yang urat malu atau apa gitu disambung deh sekalian juga, mungkin biar punya belajar tentang simpati dan empati. Penting gitu. Ibu saya jadi ada ibu sambung, ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, Mohon kunci makam jangan dirusak. Yang merusak ya sopo, ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya. Kalau lu mengaku diri lu masih manusia dan masih waras, rasanya pasti lu akan mengutuk perbuatan haina-haina tadi itu. Karena apa? Itu tempat apa sih? Harusnya kita pahamin lah. Kalau emang lu benci sama anaknya, nggak suka sama anaknya, carilah kesalahan anaknya dengan cara apapun terserah. Tapi rasanya pantas nggak sih kalau lu mencari dan mengata-ngatai orang-orang yang udah nggak ada? Kalau dibalikin ke keluarga lu gimana? Dan bener ya, kalau sampai lu membela orang-orang yang kayak gini, lu nggak pantas lagi disebut sebagai seorang manusia yang punya akal, yang punya adab.
Ya udah, itu aja. Mau dilanjutin jadi hyena atau mau kembali jadi manusia, ya masing-masing aja. Nah, ya kan? Gimana penjelasannya Mbak Silviatan? Sampai dijelaskan proses fertilisasi pembuahan, ya kan? Yang merupakan pelajaran biologi, siapa tahu nih si teroris, ya kan, si dokter mangkrak, ya kan, kemudian juga si maling panci dan kawan-kawan tidak paham, ya, karena waktu sekolah ketika pelajaran biologi dia nggak masuk, ya kan. Kenapa saya mencurigai mereka nggak paham? Ya karena dengan jelas-jelas itu yang namanya si dokter mangkrak itu menyatakan gitu loh bahwa sangat tidak masuk akal Ibunda Jokowi itu lahir tahun 40-an sekian, ya kan. Sedangkan Jokowi itu usianya sekian, ya kan, hanya terpaut 18 sampai 19 tahun. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa dia nggak paham ilmu biologi, dijelaskan sama Mbak Silviatan, sekaligus menjawab pertanyaan netizen sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.